Selamat siang Bapak. Jadi saya mau tanya, menurut Bapak mangrove ini apa sih Pak? Menurut Bapak? Iya, ya pariwisata. Untuk pariwisata gitu. Iya. Manfaat mangrove ini untuk warga sekitar, termasuk Bapak ini manfaatnya apa Pak? Saya Kita punya tambak di sini, ya termasuk ekosistemnya kan tetap terjaga. Satu, kedua kalau wisata ya bisa untuk penghasilan tambahan. Terima kasih Bapak Ibu ya untuk waktunya. Selamat siang. Dengan Mbak siapa namanya? Nama saya Mbak Lilis. Mbaknya ini di sini sebagai apa Mbak? Saya sebagai pegawai mangrove. Saya punya beberapa pertanyaan Mbak. Untuk menurut Mbak sendiri mangrove itu apa sih Mbak? Mangrove itu hutan bakau. Yang pertama di sini tuh ada banyak tanaman kayak jenis-jenis tanaman bakau. Terus di sini tuh juga tempat wisata. Ada tamannya juga, ada perahunya juga. Dan mangrove ini ada dua. Yang pertama ada di mangrove Wonorejo dan yang kedua ada di mangrove Gunung Anyar. Nah, mangrove Wonorejo ini udah lama banget dan yang baru ini yang Gunung Anyar ini masih baru. Itu aja sih. Fungsi mangrove menurut Mbak sendiri itu apa ya Mbak? Kalau mangrove-nya itu kalau yang ada dua sih, mangrove yang tanaman sama yang mangrove tempat wisata. Kalau tempat wisatanya ini sendiri itu ya untuk orang-orang berkunjung, terus habis gitu kayak berwisata keliling-keliling mangrove. Kalau yang jenis tanamannya ini kan ini ada banyak jenis juga dan itu juga untuk bisa menahan erupsi kayak tsunami, seperti itu aja sih menurut saya. Manfaat dari mangrove yang Mbak rasakan sendiri itu apa? Manfaat mangrove ada banyak. Yang pertama ada di sini kan kalau tanaman mangrove itu ada buahnya. Buahnya itu bisa untuk diminum, dibuat sabun atau makanan-makanan bisa diolah buahnya. Terus kalau wisatanya ya cuma berkunjung aja sih. Terima kasih banyak ya Mbak untuk waktunya. Selamat siang ya Bapak. Setahu Bapak, di mana lagi kami dapat menemukan hutan bakau mangrove di wilayah Surabaya ini Pak? Kalau untuk tempat wilayahnya kita di sini khususnya Pantai Timur Surabaya ya. Jadi mulai dari sebelah utara itu biasanya sekitar Kenjeran. Terus ke arah selatan itu ada wilayah Wonorejo. Terus ke selatan lagi Medokan dan Gunung Anyar. Manfaat apa yang didapat masyarakat dengan adanya hutan bakau di daerah setempat ini Pak? Untuk manfaatnya mungkin dari alam ya. Jadi yang pertama itu untuk menghindari abrasi. Pertama abrasi, terus kemudian gelombang tsunami yang kemungkinan bisa terjadi. Terus manfaat berikutnya terkait olahan atau mungkin dari hasil alamnya itu bisa dijadikan sebagai minuman ataupun sirup. Apa di musim penghujan seperti ini tanaman bakau yang ada dapat meminimalisir angin laut yang kencang yang mungkin bisa saja berpotensi menyebabkan kerusakan pada rumah warga setempat? Ya kalau untuk alam ya, jadi kita memang tidak bisa memungkiri untuk angin maupun air itu jelas berpengaruh. Upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengelola wilayah mangrove di sini
dalam melindungi serta merawat ekosistem yang ada, Pak? Ya, kalau dari kita selaku pelaksana di lapangan melalui DKPP ya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, kita di sini sudah rutin melakukan kegiatan penanaman. Mulai dari jenis tanaman Rhizopora mucronata maupun Avicennia. Terus langkah selanjutnya yaitu perawatan. Jadi kita ada perawatan namanya itu penyiangan, biasanya itu untuk tanaman-tanaman yang terhalang oleh gulma ya, khususnya itu bisa kita lakukan perawatan atau dengan cara penyiangan itu tadi. Terus kemudian terkait penyulaman atau kita itu namanya itu mengganti tanaman atau bibit yang mati. Itu kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Apakah pengelola hutan mangrove di sini juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan bakau? Ya, kalau kita di sini termasuk di sini ada kelompok tani. Jadi di kelompok tani itu kita juga menyediakan tempat pembibitan dan juga bibitnya. Itu. Jadi termasuk masyarakat Wonorejo itu ikut andil untuk kegiatan penanaman ini. Dari pengelolaan yang dilakukan, apakah berguna dan dapat dimanfaatkan dalam menambah pendapatan ekonomi pada masyarakat sekitar, Pak? Ya, kalau dari perekonomian jelas meningkat ya, karena dengan adanya tempat ini pengunjung juga semakin banyak dan juga pendapatan dari warga dari sektor kuliner itu juga meningkat. Termasuk juga untuk ini pengolahannya itu tadi melalui ada namanya itu UKM. Nah, itu termasuk di situ nanti melibatkan warga masyarakat sini. Apakah ada harapan dari masyarakat untuk ke depan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan melestarikan hutan ini serta memaksimalkan pemanfaatan untuk masyarakatnya, Pak, di sekitar sini? Ya, kiranya itu nanti mungkin bisa melalui UKM-UKM ya. Maksudnya kita di sini tuh untuk kegiatan masyarakat melalui Pokdarwis itu diharapkan bisa ditingkatkan. Seperti itu aja. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ada musola juga di sini. Musola. Ada gazebo. Pasang santai. Duduk di sana teman. Jadi gazebo aja. Kalau kesini harus bawa minuman dan makanan sendiri. Iya. Ada fasilitas musola juga dan toiletnya. Spot foto. Gak usah. Nah, ada gazebo lagi. Spot foto jembatan bambu. Yang sebelah sana titik terakhir yaitu gazebo yang itu.
spot fotonya yang bagus. Konstruksinya dari bambu ya teman-teman, jadi gampang keropos. Ya, tadi kan udah ngeliat video wawancara terkait hutan mangrove di Surabaya ya. Terus di sini aku mau minta tanggapan dari kalian terkait video tersebut. Mungkin yang pertama Cordel bisa ngasih tanggapan. Baik, menurut saya memanglah peran masyarakat sekitar itu sangat penting dalam upaya perlindungan hutan mangrove. Salah satunya yaitu dalam pelestarian lingkungan, baik meliputi perencanaan reboisasi dan juga pengawasan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang peran masyarakat. Hal ini untuk memberikan kewenangan kepada masyarakat luas supaya ikut berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup. Peran masyarakat itu dapat berupa yang pertama pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi ataupun laporan. Sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, makasih Cordel atas tanggapannya. Selanjutnya aku mau tanya, ini perihal hutan mangrove di Surabaya ini apakah wilayahnya masuk dalam kriteria wilayah konservasi apa enggak? Menurut Ismi gimana? Kalau menurut saya sih sudah masuk kriteria bahwa warga sekitar juga membantu, dan pemerintah Surabaya saling membantu dalam konservasi mangrove itu. Terus untuk luas wilayah sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 32 Menteri Kehutanan 2009. Ya, makasih atas jawabannya Ismi. Mungkin Adel ada jawaban lain? Baik, terima kasih tanggapan dari saya mengenai konservasi sumber daya laut hutan mangrove yang ada di Kabupaten Surabaya. Itu sudah cukup untuk memenuhi dan sesuai dengan kriteria yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2010, di mana sudah melibatkan masyarakat dan sudah bermanfaat untuk masyarakat sekitar untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi dan memanfaatkan sumber daya hutan bakau dengan baik untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar. Terima kasih. Ya, baik Adel, terima kasih atas tanggapannya. Terus dari Gisa sendiri mungkin ada pendapat lain? Aku sendiri menambahkan dari pendapatnya Ismi yang kriteria kawasan hutan mangrove ini sesuai peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 35 Menhub 2 2010 yang menyebutkan bahwa kriteria kawasan pantai berhutan bakau atau mangrove adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. Kriteria tersebut ditetapkan untuk A. Pantai yang landai dan B. Pantai yang berlumpur. Itu saja. Ya, makasih. Terus kan di wawancara tersebut salah satu pengelola itu bilang kalau fungsi mangrove itu kan bisa mencegah dari ombak pasang ya, atau mungkin lebih buruknya tsunami. Terus kalau misal ada hal-hal yang tidak diinginkan, ternyata mangrove tersebut tidak bisa menahan ombak tersebut. Lalu kan pasti kan warga sekitar juga menerima kerugiannya, mungkin rumahnya rusak atau gimana. Terus dari segi hukumnya gitu, pemerintah wajib ganti rugi gak ke warga? Kalau menurut Daniel gimana? Baik, jika kerusakan dari alam tidak ada yang mengganti rugi, dikarenakan
bencana alam tidak bisa ditebak bencananya. Tetapi pemerintah hanya memberi bantuan meringankan kerusakan rumah yang dialami masyarakat, dan juga pemerintah melakukan pencegahan bencana tersebut. Terima kasih. Ya, makasih Daniel atas jawabannya. Terus kalau dari Rizmi sendiri gimana? Oke, Bima, kalau menurut saya sendiri, kan bencana alam itu bencana yang diakibatkan peristiwa oleh alam. Nah, untuk pemerintah wajibnya memberikan tanggung jawab dalam bentuk pelayanan umum dengan standar minimum. Nah, tapi berhubungan dengan hutan mangrove, tanggung jawab pemerintah tersebut itu tidak berlaku bagi rumah-rumah atau pemukiman warga yang didirikan di tempat yang rawan bencana seperti sempadan sungai, sempadan pantai, seperti hutan mangrove. Jadi menurut saya kalau terjadi di sekitar hutan mangrove sudah bukan tanggung jawab dari pemerintah. Mungkin hanya memberikan pelayanan umum saja. Itu saja dari saya, Bima. Ya, jadi kesimpulannya kalau ada bencana di sekitar mangrove, pemerintah nggak ganti rugi sepenuhnya, tapi cuma memberikan bantuan-bantuan, mungkin sedikit membantu kayak apa sembako atau gimana ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ya, terima kasih buat semuanya tanggapannya. Sekian video dari kami terkait hukum konservasi sumber daya laut yang membahas tentang mangrove Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai semuanya, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konservasi sumber daya laut, terutama di bidang hutan bakau. Potensi perikanan di Indonesia terdapat 65 juta ton yang sesungguhnya sudah dapat memenuhi kebutuhan ikan di dalam negeri maupun di dunia. Tetapi sayang sekali banyak ikan yang dicuri oleh nelayan asing yang tidak bisa dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu faktor pendukung hal tersebut adalah nelayan Indonesia yang belum memiliki alat tangkap yang modern, sehingga masyarakat Indonesia juga belum bisa menikmati dan mengembangkan potensi perikanan tersebut. Terdapat beberapa sumber daya alam yang juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemajuan perekonomian di Indonesia. Salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya alam berupa terumbu karang, rumput laut maupun hutan bakau yang dilestarikan oleh masyarakat atau pemerintahan setempat. Terdapat peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya laut. Salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 mengenai pengelolaan wilayah laut. Pengelolaan sumber daya laut adalah segala upaya untuk mengoptimalkan sumber daya laut yang ada, baik hayati maupun non-hayati, demi kemanfaatan yang optimal untuk masyarakat dan warga yang ada di sekitarnya. Salah satunya dengan mengeksplor sumber daya laut yang ada dan mengkonservasi lingkungan sumber daya laut yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan baik. Kewajiban daerah berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2010 Pasal 4, yaitu pemerintah daerah menyusun perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai kewenangannya, yang terdiri atas rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta rencana aksi. Yang kedua, penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut oleh provinsi memperhatikan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut kabupaten atau kota yang berada di dalam wilayahnya. Yang ketiga, penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut oleh provinsi dan kabupaten atau kota memperhatikan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut provinsi dan kabupaten atau kota yang berbatasan
yang berbatasan. Yang keempat yaitu penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut yang menjadi kewenangan pemerintah untuk kepentingan nasional, mengikut sertakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang kelima, penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, ayat 3 dan 4 dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Yang kelima yaitu luas perairan Provinsi Jawa Timur yaitu 138 km persegi. Wilayah pesisir Jawa Timur terdapat 2 wilayah yaitu wilayah pesisir utara meliputi Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, dan Madura. Lalu di wilayah pesisir selatan meliputi Banyuwangi, Malang, Jember, Blitar, Tulungagung, Pacitan, dan Trenggalek. Selanjutnya, pengelolaan wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil ini diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007, di mana UU ini dibuat karena kerusakan yang terjadi pada pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dan menggunakan asas terpadu berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum. Tujuan dari pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil untuk melindungi, mengonservasi, dan merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Pemeriksaan dan sinergi antar pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah, serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan BPK agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, serta meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan BPK. Dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi, di mana rencana tata ruang wilayah tersebut diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 meliputi kawasan budidaya, ruas strategi nasional, dan alur pelayaran. Saya akan menjelaskan cara rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu 1. Pengayaan sumber daya hayati dan perbaikan habitat. Yang kedua, perlindungan spesies biota laut agar tumbuh. 3. Berkembang secara alami. 4. Ramah lingkungan, dan jika ingin melakukan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan A. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. B. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan. C. Kepentingan pelestarian lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. D. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan pengukuran material. Konservasi atau rehabilitasi ekosistem di Jawa Timur seperti terumbu karang buatan sebanyak 15 paket dan rehabilitasi mangrove 12 hektar di pesisir Jawa Timur. Pendampingan pengembangan pulau-pulau kecil untuk ekowisata bahari, penguatan kelembagaan ekowisata di Pasir Putih Situbondo dan Watu Ulo di Jember, pemberdayaan masyarakat pesisir dalam program Bina Desa Pesisir. 3 hal penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. 1. Penguatan sumber daya manusia. 2. Penguatan kelembagaan kepastian hukum. Yang ketiga, penguatan serta pengembangan kemitraan bahari. Ya, prinsip dasar mengenai pengelolaan konservasi. Objek yang dikonservasi berupa habitat atau kawasan dan spesies. Bagaimana pengelola dapat memanajemen habitat yang ada dengan baik, dengan mengutamakan 3 aspek pengelolaan, yaitu yang pertama, biologi yang berupa ekologi dan sejarah alam yang ada. Yang kedua, ekonomi yang berupa budgeting dan ekonomi sumber daya. Lalu yang ketiga, dari sumber daya manusianya yang berupa sosiologi, filosofi, politik komunikasi, dan sebagainya. Idealnya, dalam pengelolaan juga terdapat 5 prinsip dasar pengelolaan konservasi, diantaranya proses ekologis seharusnya dapat dikontrol. Tujuan dan sasaran hendaknya dibuat dari sistem pemahaman ekologinya terlebih dahulu. Jika ada ancaman luar, hendaknya dapat diminimalkan dan manfaat dari luar dan dapat dimaksimalkan lagi. Proses evolusi hendaknya dapat dipertahankan.
pengelolaan hendaknya bersifat adaptif dan meminimalkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, serta terdapat beberapa prinsip dalam melakukan konservasi sumber daya perairan dan perikanan. Misal, menerapkan pendekatan kehati-hatian, pertimbangan bukti ilmiah, pertimbangan kearifan lokal, pengelolaan berbasis masyarakat, dan keterpaduan pengembangan wilayah pesisir dan sebagainya. Lalu, ada 4 faktor yang berperan dalam industri tuna. Yang pertama, sumber daya tuna, yaitu kelimpahan dan ketersediaan tuna itu sendiri. Yang kedua, biaya operasi yang meliputi harga bahan bakar minyak dan subsidi. Yang ketiga, pasar atau market, itu ketergantungan ekspor, utamanya untuk sashimi dan quality assurance. Yang keempat, prosedur manajemen nasional, currently still quasi open access. Lalu ada RFMO, toward sustainability. Mengenai tata ruang laut nasional, wilayah laut nasional mempunyai potensi keanekaragaman, kekayaan sumber daya alam, dan jasa lingkungan yang sangat besar. Namun demikian, potensi sumber daya kelautan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpadu, sehingga diperlukan menyiapkan landasan bagi pemanfaatan ruang kelautan dan strategi dalam pemanfaatan ruang perairan yang komprehensif dan terpadu, agar pemanfaatan sumber daya dapat optimal dan lestari. Untuk isu dan masalah pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan sumber daya kelautan masih jauh dari optimal. Adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjurus konflik kepentingan antar sektor serta stakeholder lainnya. Lemahnya peraturan perundangan dalam hal pengaturan, pengelolaan, dan sebagainya. Dan mengenai peran sektor kelautan dalam perekonomian nasional, kontribusi sektor kelautan nasional tahun 1998 baru mencapai 20,6%. Dan perbandingan kontribusi serta kelautan di negara lain seperti Islandia 65%, Cina 48%, dan Jepang 54%. Indonesia berada pada posisi 27 dari 35 negara maritim utama di dunia. Peran angkutan laut Indonesia masih terbatas. Peran sarana angkutan laut nasional dalam perdagangan internasional kurang dari 5%. Tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan laut baru mencapai 63,49% dari potensi lestari. Dan Indonesia memiliki keterbatasan peran dalam pasar dunia di sektor perikanan. Potensi sumber daya mineral belum dimanfaatkan secara optimal. Strategi implementasi diantaranya yaitu pemberdayaan masyarakat pesisir, peningkatan kualitas sumber daya pesisir, pengelolaan konservasi dan taman nasional laut, penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan yang terakhir yaitu pengelolaan pulau-pulau kecil. Pentingnya penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, yaitu peranan tata ruang di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dimaksudkan untuk memanfaatkan ruang secara harmonis antara pemanfaatan sumber daya secara terpadu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan melindungi kelestarian ekonomi. Kegiatan-kegiatan di pulau-pulau kecil diantaranya yaitu yang pertama ada konservasi, budidaya laut, kepariwisataan, usaha penangkapan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik dan peternakan skala rumah tangga, industri teknologi tinggi, non-ekstraktif, yang ketujuh yaitu pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir yaitu industri manufaktur dan pengolahan sepanjang tidak merusak ekosistem dan daya dukung lingkungan. Pengembangan kerjasama antar kawasan yaitu pengembangan kerjasama yang dibutuhkan untuk mengelola kawasan dengan karakteristik yang spesifik dan melibatkan antara sektor dan antar wilayah, provinsi atau kabupaten. Kerjasama antar kawasan diperlukan karena besarnya potensi yang dapat dimanfaatkan serta menyangkut kewenangan lintas kabupaten atau lintas provinsi. Jadi kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan yaitu hakikat tata ruang adalah kesepakatan. Perlu disepakati rencana tata ruang yang terpadu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, atau kawasan atau pulau sebagai wujud pelaksanaan rencana tata ruang.
Diperlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang akan melegalisasi tata ruang. Diperlukan dukungan antar sektor dan antar wilayah dalam mewujudkan keserasian antar kegiatan di wilayah perairan. Diperlukan peningkatan peran serta masyarakat, swasta, dan lembaga terkait terutama dalam penyediaan infrastruktur teknologi, SDM, dan juga jaringan pemasaran.